Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa menambah ilmu kita dan juga menambah amal kita. InsyaAllah untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, dan yang akan kita ambil dan kita fahami adalah tulisan Dr. Khalid bin Hamid Al-Hazimi. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Musyarik fi Qism Tarbiyah di Jami'ah Islamiyah. Judulnya adalah Usulut Tarbiyah Al-Islamiyah, pokok-pokok atau dasar-dasar dari tarbiyah Islamiyah. Dan insyaallah kita ambil tema dari buku beliau, karena beberapa tema sudah kita bahas ya di lain kesempatan, bukan di online. Dan insyaallah untuk saat ini kita masuk ke Al-Fasl Tsalis, Simat wa Tabi'atu Tarbiyatil Islamiyah. Simat wa Tabi'atu Tarbiyatil Islamiyah, atau kita singkat dengan sifatnya daripada tarbiyah Islamiyah atau tabiat dari At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Ada simat ataupun ada sifat tabiat dari tarbiyah Islamiyah yang menonjol, yang berbeda dengan tarbiyah ataupun pendidikan selain daripada pendidikan Islam ya. Bagi ikhwah terutama adalah yang semester 7, insyaallah sudah ada dan sudah punya ya filenya. Antum bisa lihat di halaman yang ke-45. Tamayyazat at-tarbiyatul islamiyah fi khassa'isil kamali wat tawazuni wal waqi'iyyah. Tarbiyah Islamiyah ini mempunyai satu keistimewaan dengan khasais, dengan kekhususan-kekhususan yang sempurna dan juga seimbang ya. Kemudian selain itu dia adalah waqi'iyyah. Waqi'iyyah yakni bisa terlihat di dalam kenyataannya, atau dia adalah bukan hanya suatu teori yang teori itu tidak ada dalam dunia nyata, akan tapi ada di dalam suatu kenyataan dan bisa menimbulkan maslahat ya, atau bisa dirasakan ya sisi maslahatnya, baik bagi diri ataupun lingkungannya. Ya kalau kita perhatikan dan kita lihat ya, baca gitu apa yang misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terapkan untuk mendidik generasi awal umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana pendidikan Rasul terhadap para sahabat ini. Dimulai misalnya dari
Darul Arqam ketika masih dalam fase Makkiyah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dengan suasana yang mungkin berbeda dengan suasana di kita. Ya. Saat ini kita alhamdulillah walaupun dalam musim pandemi seperti ini, akan tapi kita masih mempunyai banyak kebebasan. Ya. Kebebasan dalam mengeksplorasi apa yang kita memang dalami, misalnya dari sisi bacaan, dalam sisi dalam sisi aktivitas juga sebenarnya tidak banyak terhalangi, akan tetapi hanya beberapa hal saja, misalnya dalam musim pandemi ini dalam sisi protokol kesehatan, mungkin dari sisi itu. Ya. Kan tapi dalam sisi kegiatan yang lainnya kita masih banyak mempunyai kebebasan. Berbeda dengan misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika fase Makkiyah. Pada fase Makkiyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam geraknya itu adalah terbatas. Demikian juga para sahabat, geraknya juga adalah terbatas. Bahkan sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka diboikot, ya, dalam sisi muamalah, ya, sehingga mereka tidak bisa bermuamalah seperti halnya pada saat-saat normal. Bahkan mereka dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa yang sebenarnya sangat-sangat kritis. Akan tapi hasil didikan beliau alaihi salatu wassalam, ya, terhadap para sahabat ini, kemudian nanti para sahabat sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur, ya, umat, ya, dan juga memberikan contoh kepada umat, memberikan keteladanan terhadap umat, sehingga umat itu adalah menjadi umat yang mulia, umat yang terdepan, ya, di mana dahulunya mereka itu adalah umat yang tidak diperhitungkan. Namun dengan didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi generasi yang terbaik. Ya. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Berikutnya, mimma adfa ala manhajiha asy-syumul fi jami'il jawanib allati yahtajuha al-insan. Nah, dari apa yang bisa ditambahkan kepada manhaj ataupun metode yang digunakan di dalam mendidik, ya, yaitu asy-syumul. Asy-syumul adalah menyeluruh, tidak pada satu sisi saja, menyeluruh, ya. Karena kita yang sudah misalnya dahulu pernah kita bahas bahwa tarbiyah itu adalah keseluruhannya, min kullil jawanib, dari setiap sisinya, fi jami'il jawanib, ya, di dalam seluruh sisinya, allati yahtajuhal insan, yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, jadi tidak hanya satu sisi, misalnya hanya dari sisi hafalan, ya, atau hanya dari sisi pengetahuan, atau hanya dari sisi fisik. Tidak. Jadi tarbiyah Islamiyah itu adalah keseluruhannya, ya, syumul, ya, keseluruhannya. Walaupun memang nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dari sisi masing-masingnya kelebihan-kelebihan dari masing-masingnya. Ada yang lebih dari sisi hafalannya, ada yang lebih dari sisi pemahamannya, ada yang lebih dari sisi fisiknya. Namun semua itu bukan berarti dia adalah kurang. Akan tapi itu justru adalah satu kelebihan yang Allah anugerahkan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan itu mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, memberikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri ataupun kemaslahatan untuk lingkungan dan juga kemaslahatan
untuk semua yang ada di sekelilingnya. Bahkan kemaslahatan dalam sisi misalnya alam yang sekarang kita perhatikan banyak terjadi bencana-bencana alam, dari mulai banjir, longsor, kemudian juga gempa bumi atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, semua itu juga tidak lepas daripada pola pendidikan yang kita terima, kemudian bagaimana kita itu mengaplikasikan apa yang sudah kita terima pendidikan itu dari mulai kecil sampai dengan dewasa, begitu ya. Karena apa? Karena pola pendidikan yang kita terima ataupun apa yang kita dapatkan mungkin akan berpengaruh pada sisi aplikasi dalam kehidupan kita, sisi karakter, sisi sifat, kemudian juga orientasi daripada kita ini. Untuk apa kita ini hidupnya, orientasi hidup ya, itu juga adalah sangat-sangat berpengaruh di dalam sisi kepribadian masing-masing kita. Wa bima yatawafaqu ma'al fitratil insaniyah. Ya, dengan apa yang berkesesuaian dengan fitrah manusia. Fitrah kemanusiaan kita. Jadi mendidik itu adalah bukan mencabut fitrah kemanusiaan atau merubah seseorang ya, manusia kepada misalnya orang yang mempunyai sifat bukan dari sisi manusia, akan tapi sifat robot misalnya, yang dia itu tidak ada sisi kemanusiaannya. Mungkin dari sisi yang lain dia mempunyai keunggulan-keunggulan, misalnya dari sisi pengetahuannya. Orang misalnya dari sisi pengetahuan dia seperti komputer ya, tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Akan tapi dari sisi yang lain jangan sampai mati, misalnya dari sisi sosialnya. Ya, tidak mempunyai empati kepada orang lain atau tidak bisa bergaul. Nah, ini juga adalah sangat-sangat berbahaya ya. Akan tapi dalam pendidikan itu juga harus ada dan diperhatikan. Ya, harus ada dan diperhatikan. Fitrah manusia itu adalah bersama yang lainnya, atau manusia itu hidup tidak sendiri, atau fitrah yang lainnya. Baik, kata beliau, min abrazi tilkal khasais, termasuk di dalam kekhususan yang menonjol dalam sisi tarbiyah Islamiyah adalah sebagaimana berikut ini ya, ada 5 beliau sebutkan kekhususan yang dimiliki dari tarbiyah Islamiyah yang seharusnya terwujud bagi kita semua. Ini penting bagi kita, bagi setiap orang tua, bagi kita yang mungkin terlibat dalam dunia pendidikan, atau bagi seluruh siapapun, yang karena memang pendidikan itu adalah bukan hanya tanggung jawab dari seorang guru atau ustadz ataupun orang tua. Akan tapi semua kita itu mempunyai andil dalam sisi pendidikan, karena pendidikan itu adalah bukan hanya di dalam rumah ataupun bukan hanya di dalam satu institusi, akan tapi terkait antara satu dengan yang lainnya ya. Ketika misal ambil contoh adalah seorang anak ya, dia dididik dengan baik di sekolahnya, akan tapi di rumahnya orang tuanya ya, tidak memperhatikan sisi pendidikan yang ada di dalam rumah. Nah, ini pun adalah akan timpang dan tidak sejalan. Demikian juga di masyarakatnya. Ada misalnya kita terlalu ataupun misalnya takutnya anaknya ketika dilepas di masyarakat karena banyak terjadi misalnya hal-hal yang negatif ya, dari sisi teman-temannya atau dari sisi masyarakatnya. Kita dapatkan misalnya kita sudah mendidik dengan baik di rumah, kita sudah mendidik dengan baik di sekolah, akan tapi ketika bergaul di masyarakat, karena anak kita juga bergaul dengan masyarakat, harus bermasyarakat, tidak bisa kita kurung di dalam rumah sendiri, kemudian nanti dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga adalah saling terkait, maka semua kita sebenarnya harus paham, memahami bagaimana pendidikan yang baik, karena ini yang terjadi misalnya di dahulu pada masyarakat yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu mereka yang ada di Madinah. Ya. Baik. Yang pertama, ya, kekhususan yang pertama adalah ar-rabbaniyah. Nanti insya Allah kita bahas ya, satu persatu insya Allah ta'ala. Ar-rabbaniyah. Rabbaniyah berarti sini ada unsur rabbani. Nah, ini juga adalah unsur terpenting ya, yang harus ada pada tarbiyah. Karena kata rabbani dengan tarbiyah ini adalah berasal dari kata yang sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah asyumul wat takamul. Asyumul wat takamul. Ya, ini juga harus kita perhatikan, yaitu kesempurnaan menyeluruh, ya. Tidak hanya pada satu sisi saja, tidak hanya pada satu satu hal saja, ya. Kemudian yang lainnya tidak diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah at-tawazun. At-tawazun itu keseimbangan, ya. Tidak timpang. Kemudian yang keempat adalah ats-tsabat wal murunah, ya. Ats-tsabat wal murunah. Ini juga penting, ya, bagaimana pendidikan itu, ya, tidak misalnya satu masa kemudian dia selesai begitu saja, tidak ada kelanjutannya, akan tapi harusnya adalah bagaimana pendidikan itu adalah tetap, ya. Dan insya Allah nanti kita singgung juga. Kemudian yang kelima adalah al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah juga adalah penting karena memang manusia adalah hidup dalam dunia nyata. Hidup dalam dunia nyata, bukan di dunia khayal. Walaupun sekarang mungkin ada namanya dunia nyata, ada dunia maya. Akan tapi dua-duanya adalah sebenarnya dunia nyata. Dunia nyata, bagaimana kita bergaul. Dan kita tampaknya siapa diri kita ketika kita bergaul dengan manusia. Kalau kita hanya sekedar dilihat di satu sisi, misalnya adalah hanya dalam pembicaraannya saja atau hanya sekilas saja, maka kita tidak mengenal. Nanti ketika kita bergaul lama dengan seseorang, ya, dalam berbagai macam aktivitas, ya, maka insya Allah baru kita mengenal, begitu. Baik, yang pertama adalah ar-rabbaniyah. Wal qasdu bir-rabbaniyah anna ahkam al-Islam wa tawjihatihi, ya, masdaruha al-asli min ar-Rabb azza wa jalla. Walaysat nabi'atan min ahwa'il bashar. Ini yang utama dan penting, ya, yang utama dan penting. Yaitu maksud daripada rabbaniyah, ya, rabbaniyah. Ya, di pesantren kita di Al-I'tisam ada satu moto. Motonya itu adalah meniti manhaj nabawi, membentuk generasi rabbani. Nah, ini rabbani, ya, generasi rabbani. Atau sering kita juga dapatkan di beberapa sekolah-sekolah selalu mencantumkan rabbani, generasi rabbani, ya. Karena memang itu adalah ciri ataupun karakter atau sifat, tabiat yang harus melekat pada pendidikan Islam, ya. Maksudnya apa rabbaniyah ini? Yaitu bahwa hukum-hukum Islam dan juga bimbingan-bimbingannya itu, ya, sumber aslinya adalah dari Rabb. Sumber aslinya adalah dari Rabb, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mengambil Islam, mengambil bimbingan-bimbingan Islam itu sumber aslinya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb, yaitu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, ya. Walaysat nabi'atan min ahwa'il bashar, dan tidak tumbuh dari hawa nafsu manusia, ya. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu manusia, ya, akan tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وهذا ما يميز عن النظريات الوضعية التي مصدرها الهوى. Ini yang membedakan antara tarbiyah Islamiyah dengan pemikiran-pemikiran manusia, nazariyat al-wad'iyah, pemikiran-pemikiran atau hasil daripada apa yang dilakukan ataupun apa yang dicetuskan, apa yang ditetapkan oleh manusia yang sumbernya adalah al-hawa, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, misalnya adalah contoh yang mungkin adalah tentang memang kecenderungan dari masing-masing manusia. Ya. Nah, kecenderungan masing-masing manusia ini kan bisa berbeda-beda. Ya. Dan hawa nafsu, ketika hawa nafsu itu adalah tidak dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cenderung kepada sesuatu yang mungkin saja nilainya adalah maksiat. Nah, ini juga adalah berbahaya. Wal afkar al-qabilah lirad wa ta'dil. Kemudian juga berbeda dengan pendidikan yang berasal dari pemikiran-pemikiran, ya, di mana pemikiran-pemikiran tersebut bisa saja dibantah, bisa saja ditolak, atau harus diluruskan, harus dibenarkan. Karena memang pemikiran manusia, itu adalah sifatnya mungkin bisa ditolak, bisa diterima, dan terkadang adalah bisa sesuai pada satu keadaan, tidak sesuai dengan keadaan yang lain, atau bisa dia adalah tepat ya, di satu daerah, akan tapi tidak tepat di daerah yang lain. Ya. Kadang berubah-ubah. Ya, kadang berubah-ubah. Ya, kalau kita perhatikan juga seperti itu ya. Fatataghayyar wa tatabaddal hasbal hawa'i wasyahawat. Nah, ini pemikiran itu adalah selalu berubah. Dia berubah, kemudian diganti ya, sesuai dengan hawa nafsu dan juga syahwat. Contoh yang mungkin dirasakan oleh kita saja ya, dirasakan oleh kita, apalagi kita yang mengelola lembaga pendidikan juga merasakan, misalnya dari sisi kurikulum yang mungkin saja berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain, atau dari satu menteri ke menteri yang lain juga bisa ada perubahan-perubahannya, karena memang dasarnya adalah al-afkar, pemikiran. Jadi satu pemikiran berbeda dengan pemikiran yang lain, satu orang berbeda dengan orang yang lain ya. Dan pendidikan itu apabila dasarnya yang demikian, maka memang akan bisa perubahan-perubahan ya, ada perubahan, ada kemudian ada ta'dil ya, yakni ada yang harus diluruskan, ada yang harus diperbaiki ya, sesuai dengan pengetahuan manusia ya, dan juga sesuai dengan mungkin adalah hawa nafsu ya manusia. Bagaimana seseorang ingin membentuk generasi tersebut ya. Apakah generasi itu terbentuk ingin seperti robot, atau generasi itu terbentuk ingin seperti apa begitu ya. Nah, ini adalah penting karena kita kalau hanya berlandaskan pemikiran ya, maka akan seperti itu. Mungkin sekarang seperti ini, besok bisa berubah ya. Kemudian wa hadhihi ar-rabbaniyah taj'alul insan yatawajjahu li rabbin wahidin la syarikalah.
Sedangkan Rabbaniyah ini menjadikan manusia itu fokus, ya, hanya bertujuan, ya, untuk, ya, mengabdi kepada Rabbnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi pendidikan itu, ya, atau tarbiyah Islamiyah, ya, fokusnya adalah bagaimana seorang itu atau peserta didik itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Jadi pertama adalah kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Ya. Karena itu tugas kita dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini. Yastamiddul awamiru wan nawahi min kitabihi wa sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dan larangannya itu, ya, bersandar, ya, dan diambil, ya, dari kitabnya ini Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah, larangan itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau didasari dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kita lihat generasi awal. Generasi awal dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dididik itu dengan Al-Qur'anul Karim. Dididik dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian Al-Qur'anul Karim ini, ya, bagaimana cara mengamalkannya? Maka dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian hari disebutnya sunnah dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendidikan, ya, awal dari Rasul alaihi salatu wasallam terhadap para sahabatnya. Wa yaj'alu niyyatahu khalisatan lillahi ta'ala. Kemudian juga menjadikan, ya, niatnya itu adalah betul-betul murni, ya, lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah penting dan harus. Ketika kita mendidik itu, atau ketika kita belajar, ya, kita menjadi peserta didik ataupun kita menjadi pendidik, semuanya, ya, adalah lillah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ya. Karena kalau mempunyai tujuan-tujuan yang lain, maka tadi kurikulumnya disesuaikan dengan tujuan. Ya. Kurikulum itu adalah dibuat untuk satu tujuan. Ya. Tujuannya kemana nih? Ya, gitu kan. Misalnya sekolah itu membuat kurikulum, ya, atau negara ini membuat kurikulum. Maka tujuannya apa ini? Kurikulum ini, ya. Kalau yang membuatnya adalah lillah subhanahu wa ta'ala, dan dia fokus bahwa ini harus menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ibadur rahman, menjadi hamba-hamba ar-Rahman, maka berjalan di atas tujuan tadi dan fokus dia akan ke situ. Tapi kalau tujuannya adalah duniawi, nah ini tujuannya duniawi berarti sifatnya bukan Rabbani. Nah, tujuannya duniawi. Ya, kalau tujuan duniawi adalah bagaimana seseorang itu sukses dalam sisi dunia saja. Sukses dalam sisi dunia saja. Ya, seperti apa yang menjadi tujuan dari pendidikan orang-orang kufar. Ya, orang-orang kufar, ya, tujuannya adalah dunia. Tujuan dunia bagaimana mereka sukses dalam sisi dunia, bagaimana mereka mempunyai banyak harta, kemudian bagaimana
mereka bisa populer, bagaimana mereka bisa terkenal, bagaimana mereka bisa ya mendapatkan apa yang mereka inginkan dari sisi dunia, kenikmatan dunia. Ya, maka segala macam pendidikannya pun fokus untuk itu. Begitu. Sedangkan tarbiyah Islamiyah tidak. Tarbiyah Islamiyah tidak demikian. Iltizaman biqaulihi ta'ala, ya, berpegang teguh ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ikrar kita semua. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Nah, ini totalitas hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita itu tidak akan lepas ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaannya. Kalau misalnya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka ilmunya untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, maka hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah anugerahkan kita harta, maka hartanya adalah lillahi Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya. War-rabbaniyah min haitsul hadaf wal ghayah ta'ni anna al-muslima fi dhilli tawjihat al-islamiyah yanbaghi bi af'alihi wa aqwalihi ridallah azza wa jalla. Nah, ini rabbaniyah ya, dari sisi tujuan ya, dan juga tujuan akhir ya, bagi seorang muslim dalam naungan bimbingan Islam, maka sudah sepatutnya perbuatannya, perkataannya itu adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita lakukan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai juga dengan apa yang diungkapkan ya oleh para ulama ya tentang definisi daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah satu nama yang menyeluruh. Setiap apa yang ya, bertujuan untuk mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Semuanya dalam rangka meraih ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yastamidduha min manhajillah. Maka dia itu ya berpegang teguh ya dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Dengan manhaj itu adalah at-tariqul wadih. Jalan yang jelas, jalan yang terang begitu. Ya, manhaj ada jalan yang terang, jalan yang jelas begitu ya, yang tidak remang-remang ya. Itu manhaj. Manhaj yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang memang jalan itu diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana jalan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi, para rasul ya, agar melalui jalan tersebut ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Artinya sangat terang benderang. Kita tahu bahwa malam itu adalah gelap. Malam itu gelap. Walaupun bulan purnama tetap gelap. Ya, maksudnya gelap di sini terang akan tapi tidak
tidak terangnya seperti ketika siang hari. Ya. Demikian juga kalaupun pakai lampu, ya, pakai lampu juga tidak seperti kita terangnya diterangi oleh matahari. Nah, Islam itu adalah lailuha kanahariha. Ya, malamnya seperti siangnya. Muttabi'an fi dzalika amrallahi ta'ala. Yaitu seseorang, ya, yang tadi berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di mana perintah ini adalah Allah perintahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan para pengikutnya, termasuk di dalamnya kita semua, untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'u as-subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Tadi sirat adalah satu. Sirat adalah sirati, ya. Jalanku berarti jalan atau manhaj Allah Subhanahu wa taala, jalannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai dan Allah cintai itu satu. Satu, sirati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tahdzir. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Yaitu selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, selain jalan yang disebut as-sirat al-mustaqim, selain itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengikuti selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, selain jalan yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang atau manusia itu akan bercerai-berai. Ya, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saling berperang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa tawajjuh al-islami yarbitu hayatal muslim bi rabbih. Jadi bimbingan Islam itu mengikat kehidupan seorang muslim dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebut pendidikan Islam yang benar adalah pendidikan yang mengikat seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peserta didik itu atau kita semua di dalamnya, baik yang mendidik ataupun yang dididik, semuanya lah begitu, terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, فَمَثَلًا يَرْبِطُ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْحُبِّ فِي اللَّهِ. Mengikat antara iman dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan was-sabilu ila dzalika khuluqu ifsya'is salam. Khuluq ifsya'is salam. Jalan untuk mendapatkan itu yaitu antara iman dan hub, ya. Iman dan cinta karena Allah itu adalah akhlak untuk menyebarkan salam. Nah, ini perhatikan, ya. Menyebarkan salam. Ini terlihat begitu sepele, begitu ringan, akan tetapi menyebarkan salam itu mempunyai efek yang luar biasa. Ya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian itu saling mencintai. Jadi orang yang beriman itu adalah saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Nah, saling mencintai ini disebutnya al-hubbu fillah. Cinta di jalan Allah atau cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan, afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Jadi salam akan menyebabkan saling mencintai. Saling mencintai antara satu dengan yang lain adalah konsekuensi daripada al-iman. Konsekuensi daripada al-iman. Kenapa? Kalau seorang mukmin tidak saling mencintai, maka ada sesuatu dalam sisi imannya. Bahwa seorang mukmin itu adalah harus saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Baik, intinya di sini bahwa pendidikan Islam itu akan selalu mengaitkan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengaitkan demikian. Perhatikan di situ antara al-iman hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Di situ bagaimana iman yang benar, iman yang sesungguhnya, yaitu saling mencintai. Orang yang saling mencintai itu bagaimana? Ya, orang yang selalu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak diam-diaman, saling komunikasi. Dan pembuka komunikasi itu adalah assalam. Assalam, yaitu saling menyebarkan salam antara satu dengan yang lainnya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah iman. Ya. Jadi aktivitas kita ini adalah aktivitas yang selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada surga, beriman dengan adanya neraka, semua itu adalah iman, ya. Kemudian mempunyai efek di dalam kehidupan. Bagaimana sikap, bagaimana akhlak, bagaimana karakter, ya. Itu semua adalah harus terkait, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengaitkan pendidikan itu dengan iman dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kama anna takhalluqa lil walidain. Nah, sekarang contoh yang lainnya adalah akhlak terhadap kedua orang tua, interaksi dengan kedua orang tua. Bagaimana dengan kedua orang tua itu bil akhlaqil fadilah. Dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita dengan akhlak yang mulia. Min jumlati ta'ati rabbil alamin. Termasuk ke dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berbakti kepada orang tua, berakhlak yang baik dengan orang tua, beradab dengan orang tua, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menetapkan agar kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya.
Jadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah kepada Allah ini kemudian dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan, harus berbuat baik, ya tadi berakhlak ya yang mulia terhadap kedua orang tua kita. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita berakhlak kepada kedua orang tua kita dengan akhlak yang mulia itu menunjukkan kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali bahwa setiap aktivitas kita tidak lepas dari ridha dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi umumil ihsan, dan di dalam keumuman ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik, ya. Berbuat baik. Baik ihsan terhadap makhluk ataupun ihsan kepada Allah tabaraka wa taala. Qala ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah taala berfirman, berbuat ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada orang tua kita, ya, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, dan semuanya, ya, ketika kita berbuat ihsan kepada mereka itu, di antaranya adalah karena kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya. Di samping kita juga adalah bagian dari seorang muslim. Di mana muslim itu adalah tidak menyebabkan muslim yang lain menjadi celaka. Berikutnya, wa fi at-takhalluqi bil adli wal amanah. Demikian juga dalam berakhlak, ya, dengan akhlak adil dan amanah. Nah, ini adil dan amanah. Akhlak adil dan amanah ini juga adalah penting. Dan memang ini adalah dasar dari satu muamalah. Ya. Dasar dari satu muamalah sehingga muamalah itu menjadi baik. Ya. Muamalah, interaksi dengan manusia. Itu dasarnya adalah keadilan dan amanah. Misal, contoh adalah muamalah di keluarga. Misalkan seorang orang tua bermuamalah dengan anaknya. Itu harus adil. Tidak boleh misalnya adalah zalim kepada salah satunya. Seorang suami, ya, yang misalnya mempunyai istri lebih dari satu, harus adil di antara mereka. Demikian juga amanah. Amanah juga adalah sangat penting. Ya, kalau misalnya di rumah tangga tidak ada amanah, wah itu bahaya sekali. Ya, istri tidak amanah kepada suami, suami tidak amanah dengan istri, anak-anak tidak amanah. Ya, tidak ada yang dipercaya, wah itu kacau balau. Ya, di dalam sebuah keluarga. Ya. Demikian juga di dalam satu masyarakat atau dalam satu negara. Adil dan amanah adalah sesuatu yang prinsip, ya, dan harus ditegakkan. Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk memberikan amanah, menunaikan amanah kepada ahlinya. Ya, ini penting, ya. Bagaimana seseorang ingin memberikan amanah, maka carilah yang memang dia itu ahli dalam bidang itu. Misalnya dalam satu organisasi, ya, kan ada
pembagian, ya, pembagian dari sisi siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi ini, siapa jadi itu. Nah, kita berikan kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Jangan sampai kalau dia bukan ahlinya, kemudian kita berikan amanah kepada dia. Nah, ini akan menjadi bahaya. Misalnya orang yang tidak bisa mengatur keuangan, ya, tidak bisa mengatur keuangan, tidak teliti, tidak cermat, ya. Kemudian dia diberikan beban untuk mengatur keuangan sebagai bendahara, maka kacau nanti, pembukaannya juga kacau, kemudian nanti bagaimana pertanggungjawabannya, dan bahkan mungkin tidak jelas, misalnya uang itu habisnya untuk apa saja tidak jelas. Nah, ini sangat-sangat berbahaya kalau tidak diberikan kepada orang yang amanah, orang yang memang ahlinya di bidang tersebut, ya, atau yang lainnya. Ya, ini penting, amanah ila ahliha. Dan berikutnya, ya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya. Dan apabila kalian itu menghukumi di antara manusia, maka hukumilah mereka itu dengan keadilan. Ini juga sama, ya, keadilan harus ditegakkan, ya, hukum, ya, yang adil. Ya, bukan hanya seseorang itu menentukan berdasarkan hawa nafsu atau kecenderungan, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, ya, tentang keadilan ini. Bahkan beliau sampai mengatakan apabila Fatimah binti Muhammad itu adalah mencuri, maka beliau akan memotong tangannya. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Keadilan. Bahwa hukum itu untuk semua, ya. Dan di situ, ya, tidak memandang siapapun, ya. Dan inilah keadilan. Kemudian tentu keadilan ini adalah bersumber daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa tawjihur rabbani yuwajjihul insan li afdalil akhlaq wa anbaliha hatta yabni mujtama'an yasuduhul adlu wal amanah wal ikhlas wal iffah wa sairu makarimil akhlaq. Ya, taujihur rabbani, yaitu bimbingan yang rabbani, itu adalah membimbing manusia kepada akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling bagus, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling terpuji, begitu ya. Sehingga apa? Akan membentuk satu masyarakat di mana masyarakat itu dipimpin oleh keadilan, oleh amanah, oleh ikhlas, oleh iffah, satu kehormatannya yang iffah itu adalah kehormatan yang luar biasa pada diri seseorang, ya, dan seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Wa yutahhiruhu minar radha'il. Kemudian juga bimbingan rabbani itu akan mensucikan, ya, dari hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah. Ya, di mana hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah itu allati tahdimul fadaila wa tufakkikul mujtama'at. Hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah itu akan menghancurkan kemuliaan-kemuliaan dan juga mencerai-beraikan masyarakat. Ya. Akhirnya apa? Terjadi misalnya tawuran, terjadi misalnya anarkis, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada al-adlu wal amanatu wal ikhlasu wal iffatu wasairu makarimil akhlaq.
Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu zuhur. Insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Baru kita sampai kepada sisi Ar-Rabbani. Yang pertama dari sifat, karakter ataupun tabiat tarbiyah Islamiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.